Saya Uji Handoko Eko Saputro, biasa dipanggil Hahan. Belajar banget dari teman-teman desain sebenarnya. Maksudnya belajar banget dari teman-teman desain tuh, maksudnya ya bukan aku belajar desain juga. Maksudnya aku belajar bagaimana melihat teman-teman desain mengeksekusi suatu produk gitu. Dalam satu titik pernah membayangkan bahwa seniman itu brand. Proyek-proyek yang aku kerjakan setelah 2016 gitu, itu memang ada kesadaran bahwa ini mencitrakan project ini tuh kayak brand aja. Kita butuh nih brand identity dari project ini gitu. Kenapa perlu itu? Karena kebutuhan setelah itu banyak banget gitu. Itu kayak nggak mungkin kamu harus memikirkan, oke, aku kartu nama nih harus apa ya? Oke, aku bikin amplop gitu. Ada kan kebutuhan amplop, packing tabung, atau kemarin kebutuhan sleeve untuk uang gitu. Itu kalau beda-beda semua gitu, kalau itu tidak desain secara khusus gitu agar cara kerja ke belakangnya lebih enak gitu, itu bakal take time banyak banget gitu, kerjanya nggak efisien gitu. Jadi kebutuhan itu akhirnya sebenarnya kebutuhan akhirnya membuat jadi kerjanya lebih efisien gitu, walaupun tetap dengan konteks-konteks yang aku gunakan dari bank visual yang aku punya gitu. Jadi ada beberapa drawing yang ini dipotong aja nih, ini bisa buat border kartu nama, atau ini bisa buat jadi apa gitu. Itu memang menggunakan source yang aku gunakan gitu. Dan aku sebenarnya banyak bekerja dengan desainer untuk proyek-proyek itu. Jadi aku tuh kerja sama Maria Ute, Arya Pradipta, Arkam, lalu untuk proyek-proyek yang terakhir kayak sosial net itu ada Yusuf Aji gitu. Jadi memang mereka anak desain gitu, tapi aku butuh untuk bikin proyek ini ada orang biar tahu nih bedanya spekulatif Jogja, Hong Kong, Sydney, London apa, bedanya sama sosial net apa gitu. Jogja itu kan lingkungannya singgungannya kenceng ya, maksudnya kamu ya kalau kamu bikin karya seni rupa aja itu juga sebenarnya kamu juga berlintasan sama teman-teman desain, musik, aktivis atau apapun lainnya itu kan kenceng banget ya. Dengar langsung apaan sih? Oh ternyata ini nih sebenarnya lebih efektif gitu. Aku melihatnya itu efisien nih. Kamu tahu membuat suatu citra atas sesuatu gitu yang tersusun dengan rapi gitu, yang bisa ditarik kemana-mana aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu udah punya selera gitu, itu lebih enak ya jalannya. Jadi ketika kamu udah punya selera, aku cerita dengan bayanganku, otomatis aku tahu nih preferensi selera dia di sini gitu. Jadi ya nggak jauh-jauh banget dari situ gitu. Itu lebih enak waktu kerja gitu. Jadi biasanya aku ngeliat, Ute lagi bikin kayak gini nih, lucu juga nih. Kalau Arya kan, karena kenal Arya itu dari terima seketir projectnya S House pertama kan, jadi nggak tahu Arya bikin karya anak desain tapi bikin karya yang dia membayangkan bukan karya desain gitu. Lalu lihat desainnya dia, lalu beberapa kali di S House bantuin jadi desainer untuk publikasi dan macam-macam, kayak udah tahu seleranya. Kalau Aji karena aku lihat Instagramnya gitu, kebetulan pernah tahu lama gitu, tapi baru ketemu lagi karena butuh ada kerja memindahkan drawing ke digital gitu. Nah, baru ketemu Aji. Sebenarnya berangkatnya dari seneng dulu aja, happy ngerjain project ini. Karena kalau kamu udah senang, kamu mempercayai project ini gitu, ketika dipresentasikan orang yang melihat tuh, aku
masih percaya ada energi yang dibawa dari proyek ini gitu, walaupun kadang-kadang kita nggak bisa ngukur ya energi itu seperti apa, tapi paling nggak kalau kamu seneng ngerjainnya itu enak ke depannya lah. Ya tema itu sebenarnya yang aku omongin tadi di awal gitu, tentang nilai, waktu, spekulasi, dan ketertarikan terhadap anomali di dalam pasar seni rupa gitu. Sebenarnya 4 itu menurutku itu jadi landasanku berkarya sampai saat ini gitu, karena biar bisa bisa dirasakan karyanya. Kalau oh ini nih gaya kekaryaannya yang Han omongin nih, atau ide-idenya yang Han omongin gitu, tapi bukan lagi hanya sekedar sebagai bentuk visual gitu. Aku tuh mulai 2016 itu mencoba mengekspansi gaya itu bukan sekedar bahasa visual, tapi gayamu berpikir, perspektifmu, gayamu melihat permasalahan, perspektifmu melihat sesuatu hal gitu, itu kan jadi poin penting ya untuk mendasari proyekmu mau jadi apa aja gitu. Nah kebetulan aku di seni rupa, jadi seni rupa, jadi biar kebacanya adalah gagasannya, jadi apapun elemennya gitu, apapun bentuk karyanya, masih tahu kalau itu karyamu, masih tahu tuh kalau itu karyaku. Aku cerita ini sebagai sampel bagaimana aku membangun sebuah proyek ya. Awalnya tuh aku ditawarin sama Black Hand Gang, mengajak untuk residensi di Ubud, bikin karya printmaking gitu. Lalu memang yang aku pikirkan saat itu tuh sebenarnya ngapain sih bikin karya printmaking jauh-jauh gitu. Kalau bikin karya kayak gini nih Jogja banyak sebenarnya. Karena tawarannya adalah aku diajak gitu, aku coba melempar nih gagasanku, apakah mereka mau menerima. Aku kasih aku bayangin gagasan itu, mau nggak bikin project yang aku bayangin ini mungkin banget dipresentasikan berapa kali, nggak cuma sekali aja gitu. Oh iya, project apa? Bikin uang. Itu kayak spontan, nggak spontan ya, tapi mungkin saat itu ketika sama BHG jadinya spontan, karena sampai saat ini tuh kita sebenarnya sering banget memegang karya cetak. Nah uang kertas itu sebenarnya kan itu karya cetak kan, kalau itu printmaking gitu. Kalau kamu membayangkan itu ditarik sebagai konteks di karya seni, itu karya seni juga gitu. Dan akhirnya karena nilai terlalu banyak di situ gitu, unsur-unsur lain di situ, kita tuh kadang-kadang lewat terhadap karyanya sendiri gitu. Jadi menurutku kalau aku ngomongin ya, prosesku tuh sebenarnya nggak tahu istilah bahasa Inggris take it for granted gitu, benar nggak, untuk bisa menggambarkan, mendeskripsikan apa yang aku lakukan gitu, tapi sebenarnya memeriksa kembali apa yang sudah ada. Ya tentu dengan bayangan kesukaan gitu. Kesukaan itu berangkat dari mana nih? Dari selera. Selera itu berangkat dari mana? Dari pola kamu mengkonsumsi sesuatu gitu. Nah aku yakin tiap individu itu punya authenticity atau OG taste yang beda-beda, karena kalau kamu suka gitu, karya itu tetap ada buat kamu.